Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Zarli, NIM 2105225, akan melengkapi tugas ketujuh pengantar coding, di mana kita akan membuat percobaan. Yang pertama yaitu akan membuat sebuah program untuk menghitung nilai diskriminan dan mencari akar-akar dari persamaan kodrat. Nah, ini adalah bentuk tampilan atau jawaban dari soal tersebut. Langkah awal yaitu kita ketik menu hidden, include studio.h. Setelah itu kita ketik lagi hidden, include math.h. Lalu kita ketik main, kita buka kurung. Setelah itu kita buka kurung kurawal dan kita tulis float a, b, c, d, x1, x2 titik koma. Setelah itu kita print dalam kurung kutip 2 masukkan nilai a titik 2 kutip 2 titik 2. Setelah itu kita scan dalam kurung kutip 2%f kutip 2 koma dan a titik koma. Setelah itu kita print masukkan nilai b titik 2 kutip 2 titik koma. Setelah itu kita scan dalam kurung kutip 2%f kutip 2 koma dan b titik koma. Setelah itu kita print masukkan nilai c titik 2 kutip 2 titik koma. Lalu kita scan dalam kurung kutip 2%f kutip 2 koma dan c titik koma. Lalu kita tulis d sama dengan po dalam kurung b, 2 dikurang 4 bintang a bintang c titik koma. Setelah itu kita ketik if dalam kurung d sama dengan 0. Setelah itu kita ketik lagi x1 sama dengan x2 sama dengan min b per 2 bintang a. Lalu kita tulis else if d besar dari 0. Setelah itu kita buka kurung kurawal, x1 sama dengan min b tambah sqrt dalam kurung d per 2 bintang a titik koma. Lalu x2 sama dengan min b dikurang sqrt dalam kurung d per 2 bintang a titik koma. Setelah itu kita ketik else. Buka kurung kurawal lagi, x1 sama dengan min b per 2 bintang a tambah sqrt dalam kurung min d per 2 bintang a titik koma. Setelah itu kita ketik x2 sama dengan min b persen 2 bintang a dikurang sqrt dalam kurung min d per 2 bintang a. Setelah itu kita tutup kurung kurawal. Lalu kita ketik print dalam kurung kutip 2 garing n nilai n diskriminan sama dengan persen f garing n kutip 2, d titik koma. Setelah itu kita print titik kutip 2 garing n nilai akar x1 sama dengan persen f garing n kutip 2, x1 titik koma. Setelah itu kita print lagi dalam kurung kutip 2 garing n nilai akar 2x sama dengan persen f per n kutip 2 x2 titik koma. Langkah selanjutnya untuk membuktikan hasil jawaban dari soal yang pertama mengenai pembuatan program untuk menghitung nilai diskriminan dan mencari akar-akar dari persamaan kodrat. Maka kita buktikan dengan menekan ikon shortcut. Setelah itu kita compiler. Jika compiler finish berarti data yang kita input adalah benar atau betul. Langkah selanjutnya yaitu kita tekan segitiga di samping kanan. Masukkan nilai A. Maka tampilannya seperti ini. Masukkan nilai A. Nilai A sama dengan 4 berdasarkan soal. Setelah itu kita enter. Masukkan nilai B sama dengan 6. Enter lagi. Kita masukkan nilai C sama dengan 8. Kita enter. Maka hasilnya nilai diskriminan sama dengan min 92 juta. Nilai akar X1 sama dengan 7.
titik 183326. Nilai akar X2 sama dengan min 31 183327. Baiklah, ini bentuk tampilan nomor 2, yaitu dengan menggunakan pernyataan LC titik if kita akan membuat sebuah program kalkulator sederhana. Ya, ini adalah hasil jawaban nomor 2. Pertama, langsung saja kita ketik yang keduanya, in main buka kurung. Setelah itu kita buka kurung kurawal, lalu kita ketik float bil 1, bil 2 titik koma. Setelah itu kita ketik in hasil titik koma. Setelah itu kita print dalam kurung kutip 2 masukkan bilangan pertama sama dengan kutip 2 titik koma. Setelah itu kita scan kutip 2 %f kutip 2 koma dan bil 1 titik koma. Setelah itu kita print masukkan bilangan kedua titik koma, lalu kita scan dalam kurung kutip 2 %f kutip 2 koma dan bil 2 titik koma. Setelah itu kita print dalam kurung kutip 2 menu matematika garing n kutip 2 titik koma. Setelah itu kita print dalam kurung kutip 2 1 penjumlahan garing n kutip 2 titik koma. Setelah itu kita ketik print dalam kurung kutip 2 pengurangan garing n kutip 2 titik koma. Setelah itu kita ketik print dalam kurung kutip 2 3 pembagian garing n kutip 2 titik koma. Setelah itu kita ketik print dalam kurung kutip 2 4 perkalian garing n kutip 2 titik koma. Setelah itu kita print dalam kurung kutip 2 masukkan pilihan sama dengan kutip 2 titik koma. Lalu kita scan dalam kurung kutip 2 %d kutip 2 koma dan hasil titik koma. Setelah itu kita ketik if dalam kurung hasil sama dengan 1. Lalu kita print hasil penjumlahan sama dengan persen titik 1f garing n kutip 2 koma bil 1 tambah bil 2 titik koma. Lalu kita ketik else if sama dengan hasil 2. Lalu kita print hasil pengurangan sama dengan persen titik 1f garing n kutip 2 koma bil 1 dikurang bil 2 titik koma. Lalu kita ketik else if hasil sama dengan 3. Lalu kita print hasil pembagian sama dengan persen titik 1f garing n kutip 2 koma bil per bil 2 titik koma. Lalu kita ketik else if hasil sama dengan 4. Lalu kita print dalam kurung kutip 2 hasil penjumlahan sama dengan persen titik 1f garing n kutip 2 koma bil bintang bil 2 titik koma. Lalu kita ketik else print dalam kurung kutip 2 invalid menu kutip 2 titik koma. Maka untuk membuktikan hasil yang kita ketik benar atau salah, maka kita ketik ikon shortcut. Setelah itu kita compiler. Jika compiler finish, berarti data yang kita input adalah benar atau betul. Dan untuk mencari hasilnya, maka kita ketik segitiga di samping kanan. Maka tampilannya seperti ini. Masukkan bilangan pertama. Oke, berdasarkan soal, masukkan bilangan pertama sama dengan 5. Lalu kita enter. Masukkan bilangan kedua sama dengan 3. Kita enter. Maka tampilannya seperti ini. Menu matematika 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 pembagian, 4 perkalian. Masukkan pilihan. Berdasarkan soal kita masukkan pilihan sama dengan 1. Lalu kita enter, hasil penjumlahan sama dengan 8.0. Nah, setelah kita cari jawabannya dengan menggunakan pertanyaan else dan if, maka pembuatan program kalkulator sederhana menghasilkan hasil penjumlahan 8.0. Nah, kita lanjut untuk memasukkan bilangan tentang hasil pengurangan.
Yang pertama tadi penjumlahan, kita masuk ke pengurangan. Kita ketik shortcut, kita compiler finish, lalu kita save. Masukkan bilangan yang pertama. Kita masuk berdasarkan soal, kita masukkan bilangan yang pertama sama dengan 5. Kita enter, masukkan bilangan kedua sama dengan 3. Setelah itu kita enter lagi menu matematika. 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 pembagian, 4 perkalian. Masukkan pilihan sama dengan 2. Enter. Hasil pengurangan sama dengan 2.0. Nah, yang langkah ketiga, kita masuk ke hasil penjumlahan. Masukkan bilangan yang pertama. Bilangan yang pertama sama dengan 5. Enter. Bilangan kedua sama dengan 3. Kita enter lagi, maka tampilannya seperti ini. Masukkan pilihan sama dengan 4. Enter, maka hasil penjumlahan sama dengan 15.0. Yang selanjutnya yaitu tentang hasil pembagian. Kita masukkan bilangan yang pertama sama dengan 5, kita enter, lalu kita masukkan bilangan yang kedua sama dengan 3. Lanjut, enter, maka tampilannya seperti ini. Masukkan pilihan sama dengan 3. Enter lagi, maka hasil pembagian sama dengan 1.7. Jadi ini adalah hasil atau bentuk tampilan dengan menggunakan pernyataan else if dengan membuat program kalkulator sederhana. Baiklah, ini bentuk tampilan jawaban yang nomor 3 tentang pembuatan program untuk mengkonversi nilai angka ke nilai huruf. Dengan petunjuk nilai angka kecil dari 40 sama dengan E 40, kecil dari nilai angka sama dengan 55 sama dengan D, 55 kecil dari nilai angka sama dengan 60 sama dengan C, 60 kecil dari nilai angka sama dengan 80 sama dengan B, dan 80 kecil dari nilai angka 100 sama dengan A. Untuk menginput nilai angka sama dengan 62. Output nilai huruf B adalah, jadi kita akan mencari output nilai B. Nah, ini adalah bentuk tampilan jawaban yang ketiga, yaitu pertama kita ketik menu hidden include stdio.h. Setelah itu kita ketik main, kita buka kurung, lalu kita buka kurung kurawal, kita ketik in a titik koma, lalu kita print, masukkan nilai angka sama dengan kutip 2, a titik koma, lalu kita scan dalam kurung kutip 2 %d, kutip 2, dan a titik koma. Setelah itu kita ketik if dalam kurung a besar dari 80 dan a kecil dari 100. Lalu kita print dalam kurung kutip 2 garing n nilai huruf adalah a. Setelah itu kita ketik else if dalam kurung a besar dari 60 dan a kecil dari 80. Lalu kita print kutip 2 garing n nilai huruf adalah b. Setelah itu kita ketik else if dalam kurung a besar dari 55 dan a kecil dari 60. Lalu kita print dalam kurung kutip 2 garing n nilai huruf adalah c. Setelah itu kita ketik else if dalam kurung a besar dari 40 dan a kecil dari 55. Lalu kita print dalam kurung kutip 2 garing n nilai huruf adalah d. Setelah itu kita ketik else if dalam kurung a besar dari 40 dan a kecil dari 55. Print, maka dalam kurung kutip 2 garing n nilai huruf adalah d. Setelah itu kita ketik else if dalam kurung a besar dari 0 dan a kecil dari 40. Setelah itu kita print dalam kurung kutip 2 garing n nilai huruf adalah e. Dan untuk membuktikan hasil yang kita tulis benar atau salah, kita ketik ikon shortcut. Setelah itu kita compiler.
Jika compiler finish, berarti data yang kita input adalah benar atau betul. Lalu kita ketik segitiga, kita save, maka tampilannya seperti ini. Masukkan nilai angka. Berdasarkan soal nilai angka sama dengan 62, kita enter, maka nilai huruf adalah B. Nah, jika kita cobakan dengan menggunakan angka lain, contohnya kita gunakan dengan angka 40. Kita enter, maka huruf adalah E. Dan jika kita cobakan lagi menggunakan angka 55, kita enter, maka nilai huruf adalah D. Jadi untuk pembuatan program mengkonversi nilai angka ke nilai huruf, kita cukup memasukkan angka sesuai dengan input atau output yang telah ditentukan atau berdasarkan soal. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai tugas ke-7 pengantar coding. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.